Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam, warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik ya semuanya. Baik, perkenalkan nama saya Acep Hendra, salah satu trainer juga, founder dari Dinasti Motekar Academy. Sebagai informasi, Dinasti Motekar Academy ini adalah lembaga pendidikan non formal. Ya, Alhamdulillah telah terregistrasi di Kemenaker dan sudah memiliki PIN. Jadi kita akan coba membuat online learning yang memang bisa untuk pengembangan potensi ya, khususnya bagi ya sekarang kan sedang digencarkan gitu kartu prakerja, tapi ini ya kita anggap sebagai pembelajaran saja. Nah, kondisi saat ini pandemik memang tidak menentu akan sampai kapan, tapi kan sudah digencarkan dan dikamanyakan ya, new normal gitu. Nah, jadi banyak yang terdampak pada akhirnya. Tapi ketika beberapa orang terdampak, banyak juga yang diuntungkan gitu ya. Katakanlah para pedagang-pedagang masker itu sangat diuntungkan kalau saya baca beberapa artikel gitu dan beberapa eh, komunitas lain gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan internet tentunya. Jadi bisnis sekarang sudah beralih semua. Kalau dulu memang kan masih ada konvensional, masih ada digitalnya. Tidak, sekarang itu dipaksa untuk menggunakan internet ini atau digital ini. Nah, kiat-kiat gitu ya. Ini kita undang sengaja Pak Peri ini bagaimana gitu. Bagaimana internet ini bisa menghasilkan gitu kan, sehingga bisa meminimalisir dampak dari pandemik ini. Ya, kalau misalnya usaha ya tinggal di digital marketing kan gitu. Kalau misalnya belajar tinggal online learning, tapi dari situ bisa nggak gitu menghasilkan income? Nah, kita akan coba tanya-tanya ke Pak Peri dan Pak Peri juga akan coba mengulasnya. Topiknya ini menarik ya. Lima langkah ya Pak Peri ya. Jadi Ya, sebetulnya ketika 5. Pak Peri ini cerita ke saya banyak sebetulnya Pak Peri ya. Betul, betul Pak Cep. Banyak. Tapi kita akan coba hal terpenting apa dari 5 ini, dari sekian banyak. Nah, 5 ini hal yang penting apa sehingga kita bisa menghasilkan income dari internet. Baik, bagi yang belum kenal, Pak Peri ini adalah sebagai seorang solopreneur, tapi kalau sekarang sudah menjadi entrepreneur mungkin ya. Kemudian beliau juga seorang dosen di Unpas dengan keilmuan teknologi informasi ya Pak Peri ya, Iya, betul. e-commerce, network, dan digital marketing. Nah, jadi sudah pakarnya gitu ya di dunia menginternet ini. Nah, baik, tidak perlu berpanjang lagi, saya undang langsung untuk bercerita tentang 5 langkah mendapatkan uang dari internet. Saya persilahkan Pak Peri. Baik, terima kasih Pak Cep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi rekan-rekan semua. Sebuah kebahagiaan bagi saya bisa bertemu ya untuk pertama kalinya di sebuah kegiatan webinar ya. Nah, kegiatan ini memang sangat positif kalau kita lihat daripada mungkin kita nonton yang lain ya. Barangkali di acara kita sekarang banyak hal yang bisa kita dapatkan. Nah, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Ya, nama saya Ferry Mulyanto, saya sebetulnya seorang dosen. Ya, pekerjaan utama saya adalah pengajar. Nah, tapi yang namanya ngajar kan tentu itu tidak menjadi sebuah keseharian, ya, karena kan ngajar juga tidak tiap hari. Nah, tapi di sisi lain saya juga seorang praktisi, ya, karena di samping teori pun ya saya juga harus mempraktekkan ya apa yang saya sampaikan, apa yang saya terima, apa yang saya pelajari tentu itu harus menjadi sebuah manfaat ya. Nah, tentu harus saya praktekkan. Nah, dari apa yang saya praktekkan ini mungkin akan saya coba sharing sedikit karena mata
kok jadi mata kuliah lagi Pak Cep. Saya jadi seolah-olah kayak mau ngajar ini. Aduh, oke. Saya panggil saja rekan-rekan ya. Jadi rekan-rekan DMA semua, di kesempatan sore hari ini yang baru saja turun hujan, memang kalau kita lihat cuaca sekarang itu tidak bisa diprediksi gitu ya. Kalau orang tua dulu kan sudah bisa memprediksi bulan ini masuk musim kemarau, bulan ini musim penghujan. Nah, sekarang kita sudah sulit sekali memprediksi karena segala sesuatu itu berubah. Ya. Termasuk diri kita pun ya memang akan berubah. Ya. Tergantung apakah kita mau menerima perubahan itu atau tidak. Nah, apalagi sekarang di era informasi ya, di era digital, perubahan itu sangat pesat sekali. Ya. Nah, mungkin seolah kesannya kalau yang namanya dunia IT itu hanyalah milik orang-orang IT atau informatika. Ya sebetulnya nggak juga. Gitu ya. Tapi setidaknya rekan-rekan semua nanti punya wawasan ya supaya tidak terjebak. Ya, yang namanya dunia online, yang namanya dunia digital itu seperti hutan belantara. Ya, karena nanti akan banyak sekali kebingungan-kebingungan ya. Apakah jalan yang saya tempuh ini benar, ya? Apakah yang saya lakukan ini sudah tepat? Nah, itu semua mungkin rekan-rekan DMA sekalian juga akan merasakan gitu ya. Seperti yang saya rasakan dulu ketika masih dalam kesesatan. Nah, mungkin Pak Acep juga sama-sama tersesat Pak Acep ya. Betul, betul, betul. Nah, tapi justru dengan tersesat itu kan kita tahu mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Ya. Kalau kita merasa harus dalam jalan yang benar selamanya juga ya mungkin namanya manusia kan tidak ada yang sempurna. Pasti ada kalanya belok-belok dikit lah. Ya, kalau saya dan Pak Acep bukan belok dikit lagi, belok banyak. Ya, nah itu sedikit perkenalan ya. Jadi kalau bicara banyak mungkin nanti terlalu berpanjang lebar. Saya kasih waktu berapa menit nih Pak Acep? Sepuasnya. Waduh, sepuas. Acara kita sampai 17 plus tanya jawab lah. Kita mungkin lebih ke kasus aja kali ya. Oke. Kita nggak pakai protokol COVID ya, harus pakai masker. Soalnya kalau pakai masker suaranya jadi nggak enak. Nggak apa-apa lah, di ruangan ini kan saya juga sendiri ya. Pak Cep di ruangan mana ini atau di rumah ini? Berjauhan kita semua. Oh, berjauhan. Iya, ya. Walaupun sebetulnya kita masih dalam satu tempat ya. Tapi karena kita menerapkan protokol COVID ya kita coba jalankan gitu ya. Nah, karena di sini tidak ada orang lain ya saya juga tidak pakai masker. Ya, oke. Jadi sedikit saya kalau boleh cerita mungkin ketika saya mulai terjun ke dunia online itu ketika ya mungkin setelah lulus kuliah barangkali sekitar tahun 2008 dulu itu. Ya, 2008 itu ketika banyak sekali era-era orang berbisnis online. Ya. Yang namanya bisnis online selalu kaitannya dengan banyak duit nih, ya kan? Kita bisa kaya mendadak. Nah, saya teringat dulu itu seorang pebisnis online yang cukup spektakuler itu adalah Anne Ahira. Ya, beliau itu seorang ya praktisi lah ya. Dulu itu beliau memang satu-satunya ya, yang saya tahu sih ya, yang memang terekspos itu satu-satunya internet marketer wanita yang cukup sukses di Indonesia. Beliau menjalankan sebuah bisnis yang namanya affiliate. Nah, mungkin nanti saya sedikit singgung soal affiliate. Nah, dari situ tahun 2008 rame-ramenya affiliate masuk juga ke ada yang namanya ngeblog ya. Dulu lagi rame itu AdSense, ya, orang dapat duit dari internet melalui apa? Melalui iklan ya, dengan cara kita bikin sebuah berita, dengan kita bikin sebuah artikel. Nah, nanti ada orang yang mau pasang iklan, lalu kita nanti dapat duit ya dari yang namanya layanan Google AdSense itu. Nah, dari situ mulai banyak bermunculan bisnis-bisnis digital yang lainnya, mulai dari yang receh ya sampai yang nilainya juga ribuan dolar sekali dibayar. Nah, itu memang perjalanan bisnis online dari dulu sampai sekarang kalau saya perhatikan ya, polanya hampir sama. Ya, polanya hampir sama. Di mana ketika kita mulai terjun, kita pasti akan dihadapkan dengan yang namanya kebingungan. Ya, apa nih yang mau saya jalankan usahanya? Ada teman ngajakin jualan online, kayaknya menarik nih.
Misalkan jam tangan, sepatu, ya tas. Atau ada yang ngajakin juga sekarang yang lagi ngetren cryptocurrency gitu ya, atau Bitcoin, pernah dengar. Kita cukup ngeklik, ya, nanti dapat sekian sekian sekian. Teman saya ada yang kaya nih, bla 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 gitu kan. Atau mungkin kalian pernah lihat juga ada iming-iming iklan gitu ya, pop up yang muncul, eh, seorang tukang bubur mendapatkan penghasilan 100 juta rupiah, bla bla bla. Akhirnya pas diklik kita harus ini itu dan seterusnya. Itu semua sudah saya alami ya. Mulai dari beli buku yang harganya 5.000 perak sampai yang harganya ratusan sampai jutaan, itu semua sudah pernah saya alami. Nah, termasuk juga bisnis-bisnis yang sifatnya itu penipuan ya. Orang mengenal yang namanya scam. Ya, scam itu berarti yang nggak jelas bisnisnya gitu. Dan akhirnya berujung pada uang kita hilang gitu ya. Nah, itulah cerita singkat mengenai sejarah perjalanan yang namanya bisnis online ya. Nah, tentu itu menjadi sebuah pelajaran buat nanti rekan-rekan semua yang memang bisa saya sharing ya, nanti kalau ada sesi tanya jawab mungkin saya bisa jawab ya, tapi yang jelas bisnis online sekarang secara teknis mungkin berbeda gitu ya. Tapi yang namanya bisnis itu ya, bisnis online terutama ya, pada dasarnya kan itu adalah sebuah bisnis ya. Cuma yang membedakan adalah medianya saja ya, offline atau online. Nah, tapi yang namanya bisnis ya kembali lagi ke yang namanya apa? Jualan ya. Jualan. Ya, kita harus punya atau tahulah ya dasar-dasarnya ya, jualan itu seperti apa. Ya, cuman yang membedakan kan kita nggak ketemu orangnya secara langsung. Nah, mungkin itu sekilas lah ya, sekilas gambaran pandangan mengenai serba-serbi dunia online ya. Memang sekarang marak orang berbicara dapatkan penghasilan sekian juta rupiah hanya dengan duduk di depan komputer, depan laptop tanpa modal apapun. Benar nggak itu? Ya benar, ya benar. Nah, cuma kan kita tidak pernah melihat perjalanan orang yang sudah sukses mendapatkan itu tuh seperti apa. Ya, kita hanya melihat hasil akhirnya toh. Ya, kita melihat orang sudah langsung dapat uang, dikirim screenshot misalkan ya, atau tampilan rekeningnya sekian, lalu dia pamer dengan mobil mewah, dengan motor, dia dapat ini itu. Ya kita kan melihat hanya dari kesuksesan yang sudah dia dapat ya. Tapi kita tidak mempelajari perjalanannya ya. Bagaimana cara dia mendapatkan itu. Nah, tentu itu kan semua berproses ya. Tidak bisa dengan hitungan menit, bulan ya. Itu bisa memakan waktu sampai tahun ya. Nah, walaupun memang tiap orang pasti berbeda-beda ya. Nah, itu sekilas juga mengenai ya sekelumit lah ya mengenai bisnis online. Nah, Pak Cep, kira-kira di antara audiens sekarang ini range usianya berapa nih? Supaya saya bisa menyesuaikan juga nanti dengan knowledge-nya. Nah, ini absen usia nih, absen usia. Tapi rata-rata ini banyak karyawan ya dan dosen ya. Jadi sudah ada yang lulus mungkin. Ya, betul ya. Kira-kira boleh di unmute dulu semua. Saya karyawan, Pak. Nah, okay. Banyak yang bisnis juga ini kayaknya. Oke. Baik. Ya artinya kan minimal sudah atau sedang menjalani lah ya, yang namanya yang usaha. Merintis. Betul. Kadang yang mahasiswa juga sudah mulai merintis nih Pak. Tuh ada yang ya jualan ini itu. Kadang kan kalau kita lihat banyak yang jualan donat. Bisa nggak itu di online kan ya? Nah, jualannya sih bisa, tapi donatnya ini yang namanya kenyang itu harus dirasakan ya, kan dihayal. Oke. Nah, sebelum kita coba melangkah lebih jauh ya, kalau kita lihat dari bicara konsep dulu deh lah ya, karena ada orang yang tipikalnya itu praktis dan praktis ya, istilahnya praktek dan praktek. Ya bukan salah juga sih, tapi ya tentu harus tahu juga teorinya ya. Tapi ada juga orang yang berteori tidak praktek ya. Ya kurang tepat juga sih ya.
alangkah lebih baiknya kalau itu memang berimbang. Ya. Nah, kalau kita bicara bisnis online, saya sudah ambil ya 5 ya, makanya di judul kita sore ini itu adalah 5 sumber pendapatan atau 5 potensi income yang bisa kita dapatkan melalui online. Ya. Nah, secara urutan sebetulnya ya itu tidak ada urutan lah ya, cuman karena kebetulan saya membuat daftarnya itu mulai urutan pertama itu adalah YouTube. Nah, apakah YouTube bisa jadi income? Ya, pertanyaan itu. Yang kedua, apakah YouTube itu memang bisa jadi sumber pendapatan utama? Ya, maksudnya income tadi itu menghasilkan uang ya. Oke, karena kita langsung to the point deh, menghasilkan uang. Terus yang kedua, apakah uang itu nanti bisa mengalir terus secara rutin tiap bulan? Nah, gitu. Nah, yang akan saya bahas pertama itu adalah YouTube dulu. Ya. Nah, memang secara praktis saya bukan seorang praktisi yang menjalani sebagai seorang YouTuber ya. Saya memang sempat menjalankan video YouTube, menjadi seorang YouTuber itu hampir ya setahun lah ya. Tapi udah hampir 6 sampai 8 bulan ini saya vakum. Ya, tapi ada pengalaman yang saya petik di sana ya terkait dengan YouTube. Nah, banyak orang yang berangkat ingin menjadi YouTuber hanya untuk mendapatkan uang. Ya. Dan itu akan berakhir pada kekecewaan. Kenapa? Ya karena tidak instan. Ya, nggak bisa kita buat YouTube konten video 1, 2, 3, 4, 5 video lalu berharap sebulan bisa dapat 500.000. Ya saya rasa saya juga belum pernah dengar gitu ya. Kecuali memang bisa jadi sebuah trending topik. Ya, tapi itu pun nggak akan lama biasanya. Nah, makanya kalau memang berangkatnya dari saya butuh uang, ya, untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari, lalu Anda langsung tiba-tiba terjun ke YouTube, ya pilihannya kan 2. Ya. Pertama, apakah nanti Anda siap dengan kegagalan? Ya, dengan gagal itu apakah Anda mau berhenti? Ya, gitu. Atau yang kedua, ya Anda harus istiqomah. Ya, istiqomah itu artinya dapat nggak dapat ya saya jalani. Karena saya nggak ada pilihan lain, harus bertahan hidup itu harus dari YouTube. Nah, itu nomor 2. Ya, dan jarang yang berhasil di nomor 2 ini. Karena kalau kebanyakan orang berangkatnya dari butuh uang, pasti rata-rata di nomor 1 gitu. Karena apa yang dia dapat dalam jangka pendek itu tidak dia terima misalkan ya rata-rata dia mundur gitu. Ternyata, nah kan pasti gitu dia ngeluh. Wah, ternyata begini kan. Saya udah bikin konten susah-susah, subscribernya cuma 20 orang. Saya sudah beli subscriber, ternyata hasilnya mengecewakan. Terus ternyata setelah bikin video, 3 bulan kemudian di-ban. Nah, kebanyakan orang kan selalu dalam perjalanan itu ada yang gugur. Ya itu kan hukum alam ya. Nah, tapi ada juga memang, ya dia terus. Karena nggak punya pilihan lain. Ya. Dia nggak punya kemampuan lain, dia nggak punya modal lain, ya terpaksa mau nggak mau, ya udahlah. Apalagi sih, saya juga nggak ada kerjaan, mungkin ya misalkan. Ya mau nggak mau saya jalani terus. Nah, yang nomor 2 ini yang insya Allah kemungkinan besar ya dia akan bisa jadi. Ya. Kenapa? Ya sebetulnya kunci nomor 1 itu kan yang selalu saya bilang ke mahasiswa itu adalah habit. Ya, ya kalau bahasa kita sebagai orang Muslim itu sebutnya istiqomah. Ya, tapi kalau orang lain mengistilahkan adalah habit. Ya, habit itu artinya kan membuat sebuah kebiasaan yang berulang. Nah, yang berulang ini apa ya? Membuat konten. Ya, jadi kita punya sebuah aturan dalam hidup tuh misalkan setiap hari Senin mau nggak mau saya harus bikin konten. Nah, gitu. Jadi mau dilihat, mau nggak dilihat orang, mau komentar positif atau enggak, ya tetap aja bikin konten. Ya, artinya tidak ada harapan lain gitu. Tapi dia sudah punya komitmen. Nah, dan rata-rata orang seperti itulah yang nantinya akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Ya. Kapan? Ya tidak ada yang bisa memastikan kapannya ya. Ya entah mungkin 5 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, itu kan berbeda ya, tidak bisa didefinisikan. Gitu. Nah jadi itu. Nah, kalau rekan-rekan mau jadi YouTuber ya itu silakan gitu ya. Nah tinggal nanti memilah-milih konten apa ya, memilah-milih topik apa
ya. Nah, ini tentu YouTube ini sifatnya unik ya. Karena beda dengan blogging nanti, nomor 2 yang saya bahas. Kalau blogging mungkin menuntut orang itu harus terbiasa menulis. Ya. Nah, itu mungkin tantangannya akan jauh lebih besar. Ya. Tapi kalau YouTube, dengan hanya modal HP sekarang yang kita punya, ya, dengan cuma modal keberanian istilahnya, ya. Terus juga kita dengan modal apa adanya pun sebetulnya sudah bisa jalan gitu. Tinggal modal apa? Ya modal istiqomah tadi, ya modal komitmen. Nah itu yang berat. Nah, banyak juga rekan-rekan saya yang mungkin latar belakangnya dari sebuah desa, sebut saja gitu ya. Dia cuma bisanya itu apa? Memotret kondisi lingkungan di pedesaannya. Ya, di desanya itu aktivitas keseharian itu ngapain sih orang-orang di desa gitu? Ya dia rekam aja, gitu kan? Kenapa kayak gitu? Ya karena cuma itu yang bisa dia lakukan, ya. Dan dia pun tidak berpikir yang lain gitu. Ah, udah deh, saya cuma bisanya ini doang gitu ya. Nah, akhirnya dari situ mulai banyak yang nonton itu, mulai dari 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang dan seterusnya. Dengan saking banyaknya konten yang dia buat, akhirnya YouTube pun akan membaca pola aktivitas. Ya. Nah, jadi YouTube juga akan melihat nih seberapa serius kita membuat konten. Nah, kenapa? Karena nanti YouTube akan memberikan rekomendasi, ya, akan memberikan viewer itu secara percuma, secara cuma-cuma gitu. Mungkin kalian pernah lihat di sebelah kanan ada rekomen ya oleh siapa gitu. Nah itu oleh YouTube yang merekomendasikan. Nah bagaimana caranya seperti itu? Ya dengan rutin membuat video. Nah dari situ lama-lama kelamaan akhirnya jadi besar, ya viewernya jadi banyak, subscribernya juga tinggi, hanya dari konten yang spesifik dan unik. Ya. Unik itu artinya ya apa adanya dia gitu. Dia nggak tahu teknik editing, ya, dia nggak tahu teknik pencahayaan. Nah, pokoknya dengan modal HP doang lah. Nah, siapa yang jadi penontonnya? Ya orang-orang di kota ya, yang nggak pernah melihat suasana kehidupan desa seperti apa, ya kan? Nah, jadi cara kita mendapatkan uang dari YouTube itu kalau dilihat sekilas gampang, ya sekilasnya gampang, ya. Karena kalau kita sebagai orang awam cuma ngeliat, oh cuma gitu doang, nah kan gitu ya, cuma gitu doang. Nah, tapi yang sulit itu kan menjalankannya, ya. Nah sekarang kalau kalian misalkan ingin mulai jadi YouTuber dan bingung mau topik apa, ya berangkat dulu dari diri sendiri, ya. Yang dialami sehari-hari itu apa, terus kesukaan juga bisa, ya. Nah udah berangkat dari situ aja. Nah nanti biarlah proses yang akan menjawab, ya. Nah kan tidak pernah tahu kita itu nanti berhasil di YouTube atau tidak kalau belum mencoba, ya. Kalau semua cuma diimpi-impi, dibayang-bayang, ah nggak bisa, ya nggak bisa, gitu. Jadi orang yang tidak mencoba itu sudah pasti gagal, ya. Tapi kalau mencoba, ya kemungkinannya kan 2, gagal atau berhasil. Nah, gitu. Jadi ya jangan pernah takut mencoba, ya. Nah, kalau bicara YouTube, kami juga punya rekan, ya. Sebut saja Pak Sandika, itu beliau sudah mulai hampir 3 tahun, Pak Cep ya? Atau berapa tahun ya? Ya, kurang lebih. Nah, sekarang subscribernya sudah 300.000. Nah, dulu saja saya waktu itu teringat diundang oleh beliau ke channelnya, cuma 1 kali aja ya. Dulu saya ingat subscriber saya cuma 60 orang. Ya. Nah, ketika saya diundang oleh beliau dalam sebuah acara talk show ya interaktif pada saat itu, mendadak subscriber saya jadi melejit deh. Disitulah saya mulai banyak dikenal orang ya. Nah, jadi salah satu trik supaya subscriber kita meningkat adalah coba gabung ke channel orang lain dan harapannya adalah kita diundang gitu atau dipromosikan oleh orang itu. Nah, jadi prinsip utamanya apa? Networking ya, jaringan. Ya, kita harus punya relasi. Jadi kalau kita punya teman yang subscribernya banyak, viewernya juga besar, ya cobalah kita minta dipromosikan. Itu membantu sekali. Ya. Daripada kita pakai cara-cara curang ya dengan membeli subscriber, itu saya sangat tidak menyarankan. Karena nanti sebagaimanapun pinternya kita ngakal-ngakalin Google, pasti akan ketahuan ya.
Itu, oke. Nah, itu mengenai YouTube ya. Jadi ya kalau Pak Cep barangkali ada yang mau tanya-tanya sebelum nanti kita coba melangkah ke poin-poin selanjutnya gitu ya selain YouTube. Ini tanyanya by voice atau chat aja ya? Bebas, Gimana? kalau malu untuk berbicara ya bisa lewat chat. Chat aja. Silahkan bagi rekan-rekan semua yang mau bertanya dulu atau kita lanjut dulu gitu. Ini baru dua ya, YouTube dan ngeblog. Ini ngeblog bisa Nah, menghasilkan uang gitu ya. iya. Itu harus dimonetisasi gitu ya Pak ya. Kalau nulis aja ya mau diapain gitu setelah nulis. Nah, Nah, betul. Kalau kalau sebetulnya nanti ini bisa saling apa namanya mendukung ya. saling Ya, supaya mendukung. supaya YouTube kita rame, kita bisa kawinkan dengan ngeblog gitu. Kita bisa Nah, bikin artikel lalu tempel channel YouTube kita, nanti orang akan buka juga channel kita kan. Nah, betul, atau betul. sebaliknya, supaya orang banyak berkunjung ke website kita, ya kita bisa taruh link di deskripsi YouTube kita. Nah, makanya itu bisa saling saling subsidi silang istilahnya. Nah, tapi kita akan coba dulu apa namanya konsep-konsep dasarnya lah ya, atau cara-cara praktisnya itu seperti apa. Itu mungkin nanti lebih lanjutnya. Ya. Nah, kalau di Oke. blogging, kalau di YouTube dapat uangnya kan sebetulnya tidak hanya dari iklan. Nah, ini saya baru teringat. Banyak orang nganggap YouTube itu dapat uangnya dari iklan. Ya. Tapi ada juga loh orang yang viewernya sedikit, subscribernya sedikit, tapi income-nya besar. Dari mana? Ya dari proyek ya, atau Hmm. dari orang minta tolong. Nah ini pernah saya temukan juga teman saya, ya subscribernya kontennya biasa-biasa aja gitu ya, tapi ternyata banyak orang yang minta dibelikan. Nah hasilnya gitu. Saya pernah punya teman itu, dia kerjanya apa? Keliling toko-toko senapan ya. Kan karena saya juga hobi senapan angin baru-baru ini, terus punya kenalan teman. Ternyata dia itu hobinya itu adalah mengunjungi toko-toko senapan. Ya, ya mungkin senapan tuh boleh dihitung sedikit lah ya yang hobi senapan angin itu. Ya, dan juga iklannya kan nggak banyak ya. Karena yang namanya pendapatan YouTube juga kan tergantung dari iklan, ya kan? Nah, dan tergantung dari topik yang kita angkat. Nah, kebetulan topik senapan ini iklan yang dikasih oleh YouTube juga nggak banyak gitu. Nah, makanya justru dia dapat banyak income-nya dari mana? Dari makelar ya. Jadi Hmm. banyak orang yang menaruh kepercayaan sama dia, Mas tolong dong beliin saya senapan tipe ini di toko ini. Nah, padahal nggak kenal sama sekali ya. Ketemu aja baru di YouTube. Ya, tapi dia sampai berani transfer uang ya untuk beli senapan mulai dari harganya jutaan sampai belasan dan puluhan juta. Nah, itu Kepercayaan gitu ya. betul bisa menjadi sebuah bentuk media membangun kepercayaan ya. Orang percaya sama kita ketika kita memberi manfaat dulu pada orang lain ya. Salah satunya tadi dia memberi konten-konten yang mengedukasi, menginspirasi, ya, sehingga orang tahu bahwa oh ternyata beli senapan itu tuh di toko itu. Wah saya cari-cari kok nggak ada. Untung ada channel ini. Akhirnya dikontak, ya Mas bisa nggak tolong beliin ini. Dari situ dia mulai banyak pemasukan, ya. Jadi sumber Oke. income-nya itu tidak hanya dari iklan. Ya. Nah tapi Nih Pak, medianya apa? YouTube, gitu. ada yang mau bertanya Pak Silakan. dari Iqbal nih. Kan suruh Kang menjelaskan Iqbal. nih detail perhitungan uang dari YouTube. Yang saya tahu juga, saya juga pernah bikin YouTube itu harus 1.000 subscriber kayak gitu. Ada syarat-syaratnya lah. Oh Itu ya, gimana Pak? betul. Uangnya gitu. Bentar, sorry, putus-putus. Bisa diulang gimana? Jadi ini dari Iqbal, ada yang bertanya. Si Oh, Iqbal ini perhitungan bertanya uang. perhitungan uang dari YouTube tuh. Kan di YouTube-nya juga ada syaratnya gitu lah, harus 1.000 subscriber gitu. Oke, ya betul. Nah, kalau saya pribadi ya, terus terang secara detail saya kurang begitu mengetahui ya. Karena apa? YouTube itu sangat cepat sekali merubah aturan. Ya. Dulu memang tidak ada syarat apapun loh. Pokoknya minimal
ada iklan yang baru kita bikin video sekarang, besok udah muncul. Zaman saya dulu ya. Nah, tapi ternyata sekarang sudah mulai mensyaratkan waktu melihatnya harus sekian menit, subscribernya sekian ribu. Nah, itu sudah makin ketat. Ya. Kenapa YouTube melakukan itu? Ya karena untuk membatasi supaya tidak banyak orang membuat video-video yang tidak berguna, ya, sehingga si pengiklan bisa lebih yakin untuk menaruh iklannya di YouTube. Nah, otomatis apa? Ya imbasnya ke kita ya sebagai pembuat konten jadi semakin berat. Nah, disitulah memang plus minusnya ya. Artinya kalau ingin dijadikan sumber pendapatan utama dari iklan sangat kurang disarankan. Nah, karena kita akan sangat tergantung sekali kepada YouTube-nya. Dan itu kita tidak bisa kendalikan. Ya. Makanya saya tidak merekomendasikan YouTube itu menjadi sumber income utama. Maksudnya kalau dari iklan ya. Nah, karena yang mengendalikan adalah YouTube. Ya sesuka hati dia kan. Kita nggak bisa ngontrol. Nah, tapi kalau poin nomor 2 tadi, kita mau dapat penghasilan dari orang yang nitip membelikan, nah itu bisa kita kendalikan. Ya kan? YouTube tidak bisa membatasi. Nah gitu. Jadi memang banyak plus minusnya. Tapi sejauh yang saya tahu, semakin lama pasti aturannya semakin ketat. Ya, mungkin sekarang seperti ini 2 bulan ke depan sudah berubah lagi. Ya, ada aturan baru lagi. Nah, tapi kunci utamanya kalau kita ingin dibayarnya itu per iklan lebih besar, ya, buatlah konten-konten yang berbahasa Inggris. Ya, kenapa? Ya supaya iklan-iklan asing masuk. Nah, kenapa iklan asing masuk? Ya karena biaya per iklannya itu mahal gitu ya. Tapi kalau masih konten-konten lokal, ya biaya per iklannya pun kan masih hitungan ribuan ya atau bahkan ratusan. Maksudnya 500 perak, 1000 perak gitu ya. Kan masih kecil gitu. Tapi kalau kita bisa menampilkan konten-konten luar yang mengundang iklan-iklan luar itu tampil di YouTube kita, itu akan jauh lebih besar nanti. Ya, satu iklan mungkin kita bisa dapat 5.000, 10.000 ya. Ya karena mungkin hitungannya dolar barangkali ya. Tapi kalau kita masih iklannya iklan lokal, ya masih receh-receh lah ya istilahnya gitu. Nah, itu yang mungkin bisa kita maksimalkan ya, bisa kita maksimalkan. Nah, sebetulnya kalau masalah masalah subscriber, Pak, subscriber saya pengen nambah, Pak, viewer saya pengen nambah. Ya kalau secara teknisnya sih mungkin nggak ada ya. Artinya kalau secara teknis itu berarti secara akal-akalan dong ya. Nah, tapi saya tidak menyarankan kalau secara akal-akalan. Lebih baik secara alami saja, natural ya. Jadi maksimalkan konten. Sebetulnya itu aja nomor 1. Maksimalkan konten. Bukan maksimalkan tampilannya harus bagus ya. Bukan maksimalkan alatnya harus canggih ya. Bukan. Tapi maksimalkan konten. Maksudnya adalah perbanyak konten ya. Yang kedua adalah selalu melakukan evaluasi ya. Evaluasi itu maksudnya ya sempatkan baca komentar orang ya. Yang namanya netizen itu nggak pernah ada yang tidak berkomentar miring ya. Jadi justru yang negatif-negatif itu berarti kan sebuah masukan yang berharga buat kita. Pak, kok kayaknya monoton bahasannya? Nah itu kan bisa jadi masukan kita untuk membuat konten selanjutnya supaya tidak monoton itu seperti apa. Nah, jadi itu yang bisa kita improve sebetulnya cuma di konten ya. Mungkin nanti cara mengemasnya, mungkin nanti topiknya kita cari lagi yang lebih banyak disuka orang, ya itu yang bisa kita lakukan. Gitu. Oke. Baik Pak Peri, ini masih ada 3 topik ya? Waduh, udah 4:30 ya? Ya, jadi kita lanjut bahasan konten, nanti kita sesi yang berbeda khusus bagaimana membuat konten gitu ya? Siap. Oke. Berarti sekarang kita lanjut ya? Siap. Oke. Nah, ya tadi saya YouTube sudah bicara banyak lah ya. Terus yang kedua blogging juga ya saya singkat saja. Ngeblog itu dulu sempat jadi trending ya. Orang banyak sekali bikin website dengan harapan adalah mendapatkan banyak pengunjung. Ketika sudah banyak pengunjung, akan ada peluang orang ngeklik iklan kita. Nah, gitu. Jadi dulu orang
berlomba-lomba bikin website, ya akhirnya apa? Jadi websitenya sampah gitu ya, nggak berguna, hanya ngejar traffic istilahnya. Nah, sumber utama dari blogging atau kita membuat sebuah blog itu pendapatan utamanya sebetulnya dari iklan ya. Ada yang namanya iklan dulu itu sebutnya Google AdSense ya, sampai sekarang sebetulnya ya, Google AdSense. Nah, Google AdSense ini sebetulnya dari Google juga ya. Nah, sekarang sudah merambah ke YouTube AdSense juga. Kalau dulu cuma di web ya. Dengan kita punya website, lalu kita isi konten, ya isi artikel maksudnya. Nah, artikelnya itu tentu yang harus banyak orang cari ya. Nah, yang banyak orang cari itu dari mana? Ya dari search engine ya, dari Google. Artinya kita harus tahu nih, apa yang orang lagi banyak ketik. Nah, ketika kita tahu apa yang orang lagi banyak ketik atau lagi banyak cari, nah kita buat itu artikelnya. Ya. Ketika kita buat artikelnya, tentu harapannya adalah si Google membaca artikel kita yang ada di website itu kan, sehingga muncul nanti di halaman pertama. Ya, yaitu namanya nanti ada istilahnya itu SEO lah ya. Mungkin rekan-rekan udah sering dengar lah istilah SEO. Nah, itu kita akan coba angkat lagi nanti di sesi yang lain ya. Kita bahas lebih dalam. Nah, kalau kita sudah masuk ke ranking pertama, ya minimal di halaman pertama Google, sudah pasti orang akan cenderung ngeklik website kita. Ya, ya nalurinya rekan-rekan juga pasti kalau yang namanya nyari di Google, pasti lebih milih yang halaman pertama saja kan. Entah itu yang atas, yang bawah, ya minimal di halaman 1. Nah, kalau sudah banyak yang ngeklik, ya pasti banyak yang masuk ke website kita. Ya, artinya banyak pengunjung. Ya, atau orang menyebutnya traffic. Ya, traffic itu kan orang yang berkunjung ke website kita. Nah, kalau orang sudah banyak masuk ke website kita, dia kan pasti baca artikel, ya, dari atas sampai bawah. Dan di antara artikel itu kadang kita sebagai pemilik websitenya pasti menyisipkan iklan, ya, entah dalam bentuk tulisan, entah dalam bentuk gambar yang besar, ya, dengan harapan yang baca website kita itu ngeklik iklan itu. Ya. Ketika ada orang lain ngeklik iklan itu, nah Google nanti akan membaca bahwa oh ini ada yang ngeklik iklan. Nah barulah saya sebagai pemilik website itu diberi uang oleh Google ya. Ya tidak langsung sih, cuma nanti ada saldo ya. Jadi satu klik itu kita diberi berapa rupiah. Nah, memang ini receh gitu ya, receh. Tapi receh juga bermainnya adalah faktor kali. Ya, kalau sehari pengunjung website kita itu sampai 1.000, ya sebut saja istilah orang itu namanya CTR gitu ya. Jadi dari 1.000 itu masa sih nggak ada 100 yang ngeklik gitu. Ya, dari 1.000 orang yang masuk ke website kita, kalau ada 100 orang yang ngeklik, itu udah bagus banget. Nah, jadi kemungkinan besar kita dapat uang juga ya pasti tinggi lah, kalau sudah 1.000 orang yang masuk website kita. Nah, itu dulu sempat viral ya, sempat jadi trending seperti YouTube sekarang ya. Sebelum adanya YouTube itu orang berlomba-lomba bikin website, ngeblog ya. Sampai akhirnya bayar orang ya, walaupun kalian atau rekan-rekan semua tidak bisa nulis, kan nggak mesti oleh kita sendiri, tinggal bayar orang aja. Ya, idenya dari kita. Oh, saya pingin artikel judulnya adalah bagaimana cara membuat video tutorial Adobe Photoshop misalkan. Ya udah biar orang lain yang nulis. Tapi idenya kan dari kita. Nah, itu sempat viral, sempat trending, dan sampai sekarang sebetulnya masih berjalan ya. Masih berjalan. Masih banyak orang-orang yang mendapatkan income ribuan dolar dari situ malah. Ya. Nah, tapi tentunya dinamis juga kayak YouTube ya. Algoritmanya atau cara Google memberi honor ke kita juga tidak bisa kita kendalikan. Ya. Tidak bisa kita kontrol. Mungkin sekarang pendapatan kita sebulan sebut saja $500 misalkan ya. Mungkin bulan depan ya bisa saja turun 300 ya. Bisa saja naik tiba-tiba jadi 700 ya, sama halnya seperti YouTube. Ya, tidak bisa kita kendalikan. Ya itu mah gimana Google-nya? Karena dia yang punya kendali kan. Nah, gitu. Nah, tapi kalau kita mau dapat uang dari selain dari iklan juga bisa ya. Entah dari makelar ya kan. Kita tinggal taruh aja link jualan orang, nanti kita dapat komisi. Nah, itu seperti yang namanya affiliate, ya istilahnya itu ada affiliate. Jadi orang beli barang lewat kita. Nah, lewat kita tuh maksudnya perantaranya dari kita taunya gitu. Nah, itu sebutnya affiliate. Ya.
Kita nggak punya barang apapun, cuma kita mah bantu mempromosikan, nah, istilahnya gitu. Karena website kita itu pengunjungnya rame, dalam sehari mungkin 1.000, tapi kalau kita misalkan di situ, bagi Anda yang berminat untuk membeli, silahkan kunjungi toko online berikut. Nah, bisa saja kan ada orang yang ngeklik link itu, lalu masuk ke toko online itu, terus dia beli di toko online A sebut saja. Nah, nanti toko online A itu akan memberi komisi ke saya, karena sudah mereferensikan websitenya di blog saya gitu. Nah, itu namanya affiliate. Nah, itu pun bisa dijadikan alternatif untuk sumber income selain dari YouTube gitu ya. Nah, itu soal blogging lah. Ya. Saya akan coba masuk dulu ke yang ketiga. Yang ketiga itu adalah jualan online. Ya. Kalau yang namanya jualan online, ya tentu yang dijual itu adalah apa? Selalu berpikirnya barang, ya kan? Padahal tidak hanya barang. Ya. Kategorinya itu kan sebetulnya ada sebentar ya, ada beberapa sebetulnya itu ya. Nah, kalau secara kategori itu kita bisa jualan yang namanya barang-barang fisik. Ya, umumnya sekarang kan orang jualan barang fisik. Ya, entah itu sepatu, entah itu jam tangan, entah itu baju, ya yang pasti barang-barang fisik lah ya. Nah, yang kedua itu adalah barang-barang digital. Nah, apa saja barang digital? Ya tentu saja e-book ya, buku-buku. Mungkin dulu juga sempat rame ada buku-buku PDF gitu ya, isinya cuma panduan misalkan ya. Nah, mungkin rekan-rekan pernah menemukan, ingin tahu caranya mendapatkan penghasilan 5 juta sebulan dari internet, silakan kunjungi web berikut ini. Nah, nanti di situ panjang lebar ya, kata-kata jualannya itu panjang lebar. Ujung-ujungnya di bawah adalah silakan klik atau add to cart gitu ya, tambahkan ke keranjang. Hanya dengan 75.000 Anda bisa mendapatkan buku yang menjelaskan panduan mengenai cara berbisnis online. Nah, itu artinya kan jualan buku ya, buku online saja ya, atau e-book. Nah, itu secara digital. Atau selain itu yang digital kita bisa jualan kursus online ya, kursus online. Nah, sekarang sudah mulai banyak di Indonesia para praktisi-praktisi yang membuat sebuah portal online. Ya, sebut saja kalau yang ramai sekarang adalah Ruang Guru lah ya. Nah, itu masuk ke dalam barang-barang digital. Ya, karena yang dia jual apa? Ya tutorial, ya. Tapi tutorialnya itu disimpan di dalam rumahnya sendiri. Ya, atau kalau orang IT nyebutnya platform ya. Nah, jadi dia tidak numpang ke tempat lain seperti Coursera ya. Terus ada lagi Linda, ada lagi apa ya? Kalau di Indonesia saya belum tahu Pak Asep, ada nggak ya? Info Karir. Ada Info Karir. Oh, Info Karir ya. Jadi jualan tutorial ya, kursus online lah ya. Iya. Nah, itu. Bisa juga kita mencoba ke arah sana. Mungkin modalnya juga sedikit ya. Tapi ya effortnya besar ya. Karena effort yang besar itu adalah effort di awal membuat konten ya. Ya sama sebetulnya dengan YouTube. Tapi kalau YouTube kan tidak mesti terstruktur lah ya. Nggak mesti ngedit, upload malam ini pun besok sudah bisa dilihat atau langsung juga bisa dilihat. Nah, tapi kalau tutorial online, e-book ya, kursus online itu kan harus melalui sebuah pengemasan ya. Supaya lebih menarik menjual ya. Padahal harus isinya cuma gitu-gitu ya. Ya, harus ada kurikulumnya dan lain sebagainya lah. Nah, itu kalau kita mau jualan barang-barang yang jenisnya adalah digital. Ya. Nah, yang ketiga adalah jasa. Ya. Jasa ini memang sekarang sudah mulai beralih loh. Ya. Jasa-jasa misalkan pengetikan, ya. Terus ada lagi jasa-jasa misalkan reparasi, ya sebetulnya cuma media marketingnya. Ya. Tapi ada juga yang memang jasanya itu pure digital. Jasa digital ya seperti tadi ya, pengetikan. Ya, kita tinggal order, ya nanti hasilnya bisa kita kirim, entah itu lewat Word atau printing langsung kirim ke rumah, gitu ya. Nah itu sifatnya jasa. Ya kalau jasa mungkin lebih luas ya, tergantung kalau kita punya skill, misalkan, oh saya bisa bisa untuk jualan jasa instalasi jaringan deh, ya bisa saya tawarkan saja lewat online. Walaupun memang pada prakteknya saya kan harus terjun juga ke lapangan. Gitu.
Cuman itu hanya sebagai media promosi. Nah, jadi tiga jenis yang bisa kita jual secara online ya. Tadi barang, jasa, ya. Terus juga ada bentuknya itu adalah digital tadi ya. Nah, barang fisik atau barang digital. Nah, oke. Terus yang keempat tadi sebetulnya masuknya adalah kursus online sebetulnya. Nah, kursus online ini saya pisahkan menjadi bagian tersendiri ya. Walaupun ujung-ujungnya itu adalah jualan juga. Nah, tapi karena kerumitan yang tadi saya sudah jelaskan ya, pengemasan dan lain sebagainya, itu saya pisahkan menjadi poin tersendiri. Ya, jadi sekarang sudah mulai ya, saya rasa sudah mulai nih. Contoh apa? Halodoc. Halodoc, Pak Cep. Betul, halodoc. Baru hujan sih di sini. Baru hujan. Itu mah halodoc, Pak. Halodoc. Halodoc, terus apa lagi Pak Cep ya? Yang lagi rame sekarang. Yang saya sering lihat sih bannernya Halodoc ya. Itu yang nganter-nganter obat itu, Pak. Apa ya? Aduh, apa ya itu, lupa namanya. Ya, itu. Nah, bisa juga nanti mungkin paranormal online gitu ya. Oh, itu sudah ada. Oh, sudah ada. Oh, pernah kan ketik Acep, nanti Anda akan apa gitu. Jangan-jangan nanti santet online juga ada gitu ya. Nah, itu ya. Jadi sekarang arahnya sudah mulai ke online semua ya. Tapi kalau kita bicara kursus, nah kalau yang namanya kursus berarti kan harapannya saya ingin mendapatkan sebuah skill ya, kemampuan. Nah, kemampuan apa? Misalkan saya ingin belajar Photoshop deh. Kenapa nggak belajar aja di YouTube gitu kan? Kenapa harus kita bikin kursus online sendiri? Udah aja bikin tutorial di YouTube mengenai tutorial Photoshop dari A sampai Z. Kita bikin channel sendiri tentang Photoshop. Nah, tentu itu ada plus minusnya ya. Yang jelas adalah saya bicara minusnya, orang akan banyak terganggu. Ya. Kalau kita tidak membuat sebuah website sendiri untuk menjual kursus online, ya, orang itu akan banyak gangguan. Ya. Kalau kita lebih memilih misalkan YouTube lah istilahnya. Kalau misalkan saya ingin membuat sebuah konten tutorial membuat Photoshop, udah aja lah, saya nggak mau repot bikin tutorial Photoshop, screen sharing, saya upload ke YouTube. Nah, rasa-rasanya kurang maksimal ya, karena pasti yang dikejar hanya viewer. Ya, jadi kita dapat uangnya cuma dapat dari YouTube aja, iklan. Ya. Tapi kalau kita kemas dalam bentuk kursus online, ya kita pisahkan, artinya kita tidak ngupload di YouTube, tapi kita punya website sendiri, ya sebut saja seperti Ruang Guru lah ya. Nah, itu kan kursus online juga sebetulnya. Nah, itu mereka punya kontrol penuh, ya. Mau dijual harga berapa terserah dia, ya kan? Mau cara pemasarannya mau seperti ini itu dan seterusnya juga terserah dia, ya. Hasilnya pun bisa unlimited, bisa kita prediksi juga gitu, ketimbang di YouTube, ya. Kalau kita bikin tutorial taruhnya di YouTube, ya kita cuma berharap viewer. Tapi kalau kita bikin tutorial lalu kita kemas menjadi sebuah kursus online dalam sebuah wadah sendiri, itu akan jauh lebih besar ya sumber pendapatannya. Ya. Dan jangan menyepelekan materi-materi sederhana loh. Ya. Mungkin rekan-rekan menganggap bahwa jualan seblak itu tidak bisa dibuat tutorial. Ya, jangan salah. Ada juga tuh ya orang yang membuat sebuah video tutorial lalu dia upload ke situsnya, lalu dia kemas sedemikian rupa, bikin iklan, ya. Dia cuma jual satu tutorialnya itu mungkin sebut saja ya 50.000 lah. Ya, dengan video durasi sekian lama, tapi orang bisa langsung praktek gitu ya. Praktek membuat seblak yang enak itu gimana. Ya harapannya mungkin dia nanti mau jualan lagi lah, atau harapannya nanti dia mau apa ya terserah lah. Tapi yang jelas tujuannya adalah dia buat tutorial lalu dia jual. Nah, dari 50.000 itu ternyata bagi sebagian besar orang kan itu harga yang cukup relatif terjangkau lah ya. Nah, tapi ternyata yang belinya ribuan. 50.000 kali 1.000 udah berapa itu? Nah, contoh seperti ini. Ya, hitung aja sendiri ya. Ya. Baik, Pak Per. Ini Yuk. ada yang chat nih.
Oke. Tadi kan Pak Peri menyinggung tentang portal gitu ya. Kan web itu bisa kita jadikan sebuah etalase bisnis gitu ya. Betul sekali. Nah, sebaiknya ketika mau closing nih, sebetulnya ini teknik sales and marketing mungkin ya. Itu ada di topik nanti gitu. Tapi ini ada yang bertanya, kita ulas sedikit lah ya. Boleh. Baiknya ketika ada orang yang mau closing, mending check out di websitenya, apa di landing page gitu. Jadi apa sih bedanya landing page dan website itu, Pak? Oke, gini. Saya jawabnya dari mana ya? Oke, yang gampang dulu deh. Apa bedanya website dan landing page? Nah, kalau bicara landing page, nanti ada yang namanya sales page, landing page, quiz page, funnel page. Wah, banyak page-page-nya lah. Banyak banget Tapi ternyata ya. ya, intinya adalah satu halaman. Ya, landing page itu cuma satu halaman. Ya, website juga bisa satu halaman ya. Tapi bedanya adalah kalau website itu ada menu. Ya, biasanya kan ada menu ya, ada home, ada contact us, ada profile dan lain sebagainya. Tapi kalau landing page nggak ada. Jadi fokus pada goal tertentu. Fokus pada satu goal aja. Ya. Jadi kalau misalkan landing page biasanya dipakai untuk kita itu nangkep orang pertama masuk ke barang dagangan gitu ya. Nah, jadi dari awal kita ngiklan, ya misalkan sebut saja ngiklannya di YouTube atau apapun medianya, lalu di situ ada klik ya kan, klik link atau URL, nah pas diklik itu langsung melarikan ke landing page. Ya. Jadi landing page ini supaya orang itu tidak terpecah fokusnya ke menu-menu lain gitu ya. Kalau website kan cenderung ada banyak menu. Tapi kalau landing page itu cuma satu aja, ya nggak ada menu apapun. Ya, biasanya menu itu nanti setelah di scroll ada di bawah ada tombol, ya kan? Nanti di bawah lagi ujung-ujungnya adalah buy now gitu kan. Nah, jadi landing page ini bisa jadi sebuah sales page. Nah, tergantung tujuannya. Kalau kita mainnya funnel, ya nanti ada beberapa tahapan. Ya. Tapi kalau kita belum pakai funnel, ya biasanya cukup sebutnya landing page aja. Ya. Tapi kalau nanti kita pakai funnel, ada landing page, ada squeeze, ya. Terus ujung-ujungnya adalah nanti ke sales page. Ya banyaklah caranya, tapi singkatnya begitu. Jadi sebetulnya kalau check out mah mendingan di website aja. Nah kalau closing itu bagusnya di landing page ya, karena kita bisa pakai pasang WA juga ya kalau di landing page itu ya. Betul. Jadi sebetulnya sih jangan dipusingkan dengan istilah lah ya. Kita kadang terjebak apa sih landing page aja sales page. Tapi ujung-ujungnya mah sebetulnya satu halaman. Ya, satu halaman dengan satu tujuan gitu ya. Mau landing page, mau sales page ya. Kalau landing page sebetulnya kita tidak berharap orang itu beli. Nah, bedanya itu. Informasi aja gitu ya. Betul. Mungkin di situ ada kolom untuk silakan masukkan email Anda. Ya kan suka ada yang begitu kan? Betul, Dapatkan gratis voucher dengan mengirimkan email Anda. Itu namanya landing page. Karena nggak berharap orang beli kan. Jadi collecting aja gitu ya. Ya, minimal kita nampung dulu database customer. Nah, kalau memang tujuannya orang mau langsung beli, langsung kita kill gitu ya. Langsung kita skakmat di situ, namanya sales page. Sales page. Jadi di sales page itu akan berisi kata-kata mutiara yang menghipnotis kita seolah tidak bisa berpindah ke lain hati dan takut kehilangan. Ya kan? Biasanya di situ nanti ada timer, ya. Kesempatan ini hanya berlaku untuk 1 jam. Wah. Dan hanya tersisa untuk 1 orang. Nah, biasanya gitu. Jadi memaksa kita mau nggak mau tidak berpindah ke lain hati dan harus kita beli pada saat itu juga. Itu namanya sales page. Nah, itu secara sederhananya itu. Nah, itu nanti kita belajar teknik copywriting-nya. Nah, gitu. Baik, ini penanya berikutnya Pak Per ya. Ini semisal kita menjual jasa pembuatan web atau aplikasi. Bagaimana cara mengembangkan network saat kita sendiri merasa terbatasi dengan relasi? Contohnya misalnya untuk mendapatkan klien yang besar. Itu bagaimana tuh Pak? Oh, oke. Oh ya paham. Nah, ya dulu juga saya sama seperti yang ditanyakan oleh Iqbal tadi. Saya juga dulu berangkatnya dari jasa buat web ya. Jasa buat web ini dari mana orang bisa tahu? Ya pilihannya kan cuma 2, dari online atau offline ya. Kalau kita orang yang tipikal mungkin introvert istilahnya ya, jarang bergaul, jarang apa sama orang, ya kita kan jadi sulit dikenal orang nih. Kita bisa buat web atau enggak ya.
ya pilihan kedua ya adalah lewat online ya. Lewat online itu banyak cara juga ya. Mungkin tadi ya lewat YouTube kita bikin tutorial-tutorial yang banyak orang akses ya. Ternyata dari situ orang merasa yakin dan percaya. Ada mungkin yang minta dibuatkan. Bisa lewat YouTube. Atau yang kedua kita bisa bikin artikel ya dengan cara ngeblogging. Cara membuat website sederhana menggunakan HTML. Bikin aja tutorial ya. Nanti bisa saja ada juga nanti orang merasa wah ini kayaknya orang bisa bikin web. Dapat juga project nanti dari situ. Nah, makanya untuk mendapat klien besar ya tentu harus lewat klien kecil dulu ya, recehan dulu. Karena tidak akan tiba-tiba jadi besar gitu ya. Nah, kuncinya apa? Kalau di online itu, ya sebenarnya tidak hanya di online ya, di offline pun sama. Kuncinya adalah give and take. Nah, give and take. Jadi memberi dulu baru menerima. Ya, jangan berharap dulu kita dapat orderan besar kalau kita tidak pernah memberi dulu sama orang. Ya, memberi itu dengan cara apa? Ya tadi lewat YouTube kita bagikan konten-konten bermanfaat ya, lewat tutorial-tutorial sehingga orang merasa terbantu. Nah, kan artinya kita memberi dulu sama orang. Nah, nanti dari situ ya itu mah tidak bisa dinyatakan secara eksplisit ya, kapan, berapa besarannya itu nggak bisa. Tapi secara hukum alamnya yang saya sering temukan itu seperti itulah. Ya. Jadi kuncinya kalau apa? langsung biasanya ikut tender gitu Pak ya. Ya, kalau itu bawa pasti. bendera orang, kita yang berperan gitu ya biasanya ya. Betul. Bisa melangkah dari situ juga ya. Nah, kayak gitu. Ada lagi Pak Cep? Oke, ini ada yang ketiga nih. Pak, bagaimana cara menentukan algoritma pencarian untuk lokasi penjualan? Soalnya saya pernah mencoba, tapi pas dicari di map tidak ada. Nah, ini Google Business nih berarti ya. Oh, oke. Buat titik kali ya ini ya. Sebentar. Bagaimana cara menentukan algoritma pencarian untuk lokasi penjualan toko di dalam map? Soalnya saya pernah. Oh, oke. Nah, ini nanti bicaranya panjang ya soal keyword. Soal keyword nanti kaitannya dengan SEO. Nah, SEO itu kan nanti berangkatnya ada dua. SEO yang secara global atau lokal SEO. Nah, ini kaitannya nanti dengan lokal SEO. Nah, kalau lokal SEO berarti kaitannya dengan lokasi. Ya. Dari mana saya tahu orang ngetik apa di lokasi saya gitu kan. Mungkin secara kasarnya begitu. Ya, kalau itu sih sebetulnya nanti secara detailnya kita coba buat jadi topik sendiri Pak Cep ya barangkali ya. Supaya lebih enak nanti bahasannya. Nah, tapi sederhananya ya gini saja. Bisnisnya apa dulu nih? Kan pertanyaannya jadi bingung. Pak, saya harus bisnis apa ya yang orang banyak cari di lokasi saya? Mungkin kayak gitu satu. Atau yang kedua, Pak, saya sudah punya bisnis. Misalkan sebut saja pangkas rambut lah ya. Tapi gimana caranya menarik orang datang ke pangkas rambut saya lewat online? Nah, kan jadi bisa jadi dua pertanyaan yang berbeda. Nah, gitu. Nanti bisa beda nanti jawabannya. Cuman kalau misalkan kita sudah punya toko, misalkan mebel ya, oke. Mebel. Nah, kalau mebel kita kan bisa banyak sumber data ya. Caranya adalah nanti itu kita bisa buka yang namanya Google Trends ya. Jadi berangkat dulu dari kata kunci global dulu. Ya. Apa sih yang orang ketik tentang mebel dulu? Ya, berangkatnya dari situ. Misalkan toko mebel terdekat. Biasanya orang carinya begitu. Kemungkinan ya. Nah, ketika orang ngetik toko mebel terdekat, minimal yang harus kita lakukan adalah membuat namanya Google Business. Udah, sederhana sih. Ya, nggak usah pakai SEO yang macam-macam. Daftar aja ke Google My Business. Ya, isi kelengkapan. Nanti di sana ada verifikasi ya. Lokasi toko kita di mana. Nanti Google akan kirim surat. Kalau sudah benar, nanti di peta akan tercantum. Kasih sebuah nama yang memang nama itu mudah untuk orang kaitkan dengan kata kunci. Ya, misalkan toko mebel sejahtera Bandung. Nah, jadi ada kata kunci atau unsur-unsur mengandung nama mebelnya. Nah, saran saya sih begitu ya. Tapi kan yang namanya nama toko ya sudah dari sananya nggak bisa diganti ya. Nah, paling nanti itu bisa kita optimasi dari deskripsi ya kan, atau dari artikel yang nanti kita posting di Google My Business. Nah, itu banyak cara lah. Ada lagi Pak Cep, gimana tadi?
Ada nih dari Herdi. Jadi bagaimana orang buka bisnis online yang menawarkan di sosial media, contohnya Instagram, untuk bergabung mendapatkan pendapatan yang besar. Nah, kadang dia mau tapi suka berpikir apakah itu penipuan. Oh, banyak gitu ya yang penipuan Ya. begitu. Tapi itu bagaimana tuh Pak? Saya menilainya dari dua sudut pandang yang berbeda ya. Contoh saya sebagai pengiklannya lah, sebut saja. Nah, berarti kan kita akan menghadapi orang yang emang menipu atau yang bukan menipu. Nah, kan susah membedakan ya. Tapi dari bahasa marketing kan memang akan sama pasti ya. Yang namanya bahasa marketing itu dibuat semenarik mungkin orang berminat gitu kan. Nah, Ya, tapi masalahnya kita sebagai sebagai customer misalkan ya, sebagai orang yang ingin mencoba, itu benar nggak sih? Nah, itu sulit. Kalau dari bahasa itu sulit membedakan. Tapi kita sebelum melangkah lebih jauh, alangkah lebih baiknya itu cari dulu kebenarannya melalui apa? Ya sosial media lah ya. Sosial media atau baca komentar-komentar ya. Tapi yang jelas kalau kita sudah terbiasa ya melanglang buana di dunia online itu akan tahu mana yang penipuan, mana yang enggak. Itu sih sebetulnya intuisi lah ya. Tapi kadang juga pernah saya juga tertipu juga pernah lah ya. Terbawa intuisi ternyata nggak benar juga intuisinya. Tapi emang orangnya sudah niat jelek gitu mah. Nah itu sulit juga dibedakan. Nah cuman ya gampangnya sih kita pastikan dulu kebenarannya, ya kita lihat ya misalkan dia membawa kita ke sebuah website, ya biasanya kan akan digiring lah ke website ya. Ya lihat saja websitenya meyakinkan nggak gitu. Terus dari cara-caranya juga meyakinkan nggak. Nah walaupun di sana kadang suka ada ditempel ya screenshot chattingan WA orang bahwa oh ini saya udah berhasil terima kasih banyak. Nah itu kan sebetulnya bisa dibuat-buat juga gitu. ya. Sebagai testimoni gitu Pak ya. Betul. Nah kalau saran saya selama tidak melibatkan uang yang mungkin sebut saja ratusan ribu mungkin 500 ribu ke atas lah ya, ya silahkan dicoba gitu ya. Tapi kalau sampai kita harus mengeluarkan uang di atas 500 ribu, sejuta, nah itu harus berhati-hati lah ya. Karena kan resikonya besar, kita bisa kehilangan uangnya dalam jumlah banyak. Tapi kalau cuma 50 ribu, 75 ribu, ya saran saya nggak ada salahnya sih. Ya, hitung-hitung kita cari pengalaman gitu. Karena nanti dari sana kita tahu apa namanya, oh ternyata yang penipuan tuh kayak gini loh modelnya gitu kan. Ya nggak masalah sih, gagal dulu nggak masalah menurut saya. Asalkan tadi meminimalisasi resiko ya, memperkecil resiko. Kalau memang kita merasa resikonya terlalu besar, nah, maksudnya resiko terbesar itu tadi, wah melibatkan uang besar nih. Nah itu harus mikir panjang. Ya, tapi kalau cuma ya 50 ribu, 100 ribu, ya anggaplah itu jajan gitu kan, nggak masalah gitu. Jajan untuk pengetahuan. Betul. Waduh, menarik sekali ini Pak Ber. Ternyata antusiasmenya cukup bagus. Jadi nanti sebetulnya banyak PR yang dari hasil pertanyaan ini ya. Tadi PR-nya itu bagaimana kita membuat atau ya mengimplementasikan copywriting. Jadi Iya, ketika kita ingin menulis dengan baik atau menawarkan jasa atau produk kita itu ya pakai ilmu menghipnotis tadi gitu ya, betul. copywriting. Kemudian ada juga tadi apa konsistensi. Jadi tidak hanya membuat, tapi bagaimana kita mengukur kebermanfaatannya gitu ya Pak Per ya. Iya, betul sekali. Luar biasa sekali ini ternyata banyak cara gitu ya yang sebetulnya bisa kita garap dengan teknologi ini. Jadi Yap. pandemik ini sebetulnya jangan dijadikan alasan, waduh ini terstop dan sebagainya, karena PHK dan sebagainya. Tapi ketika kita bisa melihat celah atau peluang, itu selalu ada jalan. Kira-kira begitu Iya, ya. betul, Nah, betul. ini dari Kang Ridwan nih lagi rame multi kurir tuh. Jadi Oh, tidak hanya Gojek gitu ya. betul, betul, betul. Yang pokoknya yang punya motor itu bisa ya saya lah yang anterin barang gitu. Kamu yang Ah, bikin apa makanannya ya kan bisa gitu ya. betul, 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 Gitu. Jadi betul. dari kelima ini sebetulnya semua saling berkaitan Pak Per ya. Yap, Yang utamanya adalah konsistensi dan kebermanfaatan. yap. Itu akan melahirkan
continuous, dan setelah continuous baru kita akan meraup lah istilahnya pundi-pundi. Tapi banyak juga yang tentunya instan. Baik Pak Per, ada statement sebelum kita tutup Pak Per? Ada yang kelima belum saya sebutkan Pak Acep. Yang kelima itu sebetulnya sumber income lain-lain ya, yang kalau saya definisikan atau jabarkan terlalu panjang. Seperti cryptocurrency ya, Bitcoin lah ya. Bitcoin. Terus game online juga, kan dengan main game juga orang kadang banyak juga dapat uang ya. Nah betul tuh, Gitu. apalagi game-game sekarang lebih banyak mengeluarkan daripada mendapatkan. Iya betul. Ya banyak lah, kayak tadi money game lah, banyak lah macam-macamnya gitu ya. Nah itu ya saya simpan di urutan terakhir ya. Itu biasanya tanpa modal banget lah ya. Hanya sekedar nyoba-nyoba biasanya. Nah itu bisa dicoba dari situ, boleh silakan. Oke, baik Pak Per, terima kasih banyak. Baik teman-teman, ini akhir dari cukup ya Pak Per ya? Yes, cukup. Akhir dari perbincangan kita. Ini jangan lupa ya, dari strategi-strategi ini kita akan coba mengenalkan Anda bagaimana membangun atau menggandakan, bukannya paranormal ya. membangun aset itu bisa 1,2 M dalam waktu 6 bulan. Nah, itu akan kita ulas di malam Jumat nanti gitu ya, hari Kamis. Waduh, sesi malam Jumat nih ya. Bersama Pak Tirta, insya Allah ya, mudah-mudahan. Bagi teman-teman yang berminat, silakan diregistrasi ulang lagi untuk eventnya Pak Tirta, itu bagaimana membangun aset 1,2 M dalam waktu 6 bulan. Baik teman-teman semua, terima kasih Pak Peri, terima kasih. Iya, sama-sama Pak Cep. Jangan lupa klaim sertifikatnya untuk kelengkapan dari Anda telah melakukan kuliah bersama Pak Peri ini, gitu ya. Kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, silakan ditulis di komentar YouTube atau bisa via tim kami. Mungkin dari saya dicukupkan sekian, Pak Peri. Terima kasih. Saya sama-sama Pak Cep. Sampai ketemu di lain kesempatan, teman-teman. Kita close ya.